Chelsea, sang juara dunia baru, edisi format baru Piala Dunia Terklub 2025. Salam olahraga, kembali lagi ke channel Pak RW Sport 21. Seperti biasa, kami akan selalu memberikan sajian informasi seputar dunia olahraga. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Chelsea resmi menyandang status juara dunia setelah tampil dominan di partai final Piala Dunia Terklub 2025. The Blues menghajar PSG dengan skor meyakinkan 3-0. Cole Palmer tampil sebagai pahlawan kemenangan Chelsea lewat 2 gol yang ia cetak. Sementara 1 gol tambahan disumbangkan oleh João Pedro yang melanjutkan performa impresifnya sejak semifinal. Kemenangan ini sekaligus melengkapi tahun gemilang Chelsea usai sebelumnya menjuarai UEFA Conference League. Sebaliknya, PSG harus rela mengubur ambisi mereka untuk merengkuh trofi dunia. Status mereka sebagai juara Liga Champions Eropa tak cukup untuk menandingi permainan kolektif anak asuh Enzo Maresca yang tampil solid sejak awal laga. Meski mengakhiri turnamen sebagai kampiun, perjalanan Chelsea di Piala Dunia Terklub tak selalu mulus. Fase grup berjalan penuh tantangan, termasuk kekalahan 1-3 dari Flamengo. Namun kemenangan atas LAFC dan Esperance cukup untuk mengantarkan mereka ke babak gugur. Di babak 16 besar, Chelsea tampil garang dengan menekuk Benfica 4-1. Gol-gol kemenangan Chelsea itu dicetak oleh Kunku, Neto dan Dewsbury Hall, membuktikan betapa tajamnya lini serang The Blues. Momentum itu terus berlanjut di perempat final, saat gol dari Palmer dari kesalahan fatal Weverton membawa mereka menang tipis 2-1 atas Palmeiras. Semifinal melawan Fluminense menjadi ajang João Pedro. Ia memborong 2 gol dan membawa Chelsea melangkah ke final dengan penuh percaya diri. Dan puncaknya, 2 gol Palmer di laga pamungkas melengkapi kerja keras tim sepanjang turnamen. Chelsea pun sah menjadi penguasa dunia. Gelar ini terasa begitu bersejarah bagi skuad The Blues. Mereka menjadi tim pertama yang berhasil menjuari Piala Dunia Terklub dengan format 32 tim. Di balik kemenangan besar ini, ada kejeniusan taktik dari sang manajer, yakni Enzo Maresca. Enzo Maresca disebut berhasil menemukan cara terbaik untuk mematikan kekuatan utama PSG. Selain pulang dengan membawa trofi, Chelsea juga dipastikan mengantongi hadiah uang yang sangat fantastis. Mereka diperkirakan akan membawa pulang hadiah lebih dari 1 triliun rupiah. Lantas, bagaimana sebenarnya kisah lengkap di balik malam yang tak terlupakan di New Jersey ini? Mari kita telusuri bersama setiap detail dari kemenangan bersejarah Chelsea tersebut. Yang pertama ada panggung pembuktian Cole Palmer. Cole Palmer sekali lagi berhasil membuktikan kelasnya sebagai seorang talenta spesial. Ia menjadi inspirasi utama di balik kemenangan mengejutkan Chelsea di partai final. 2 gol dan 1 assist berhasil ia sumbangkan pada laga ini. Penampilannya yang tenang dan mematikan benar-benar sukses meruntuhkan pertahanan PSG. Perjalanan karirnya memang luar biasa. Hanya 2 tahun yang lalu ia memutuskan untuk meninggalkan Manchester City, dan kini ia telah menjadi seorang juara dunia. Gol keduanya bahkan ia rayakan dengan selebrasi Cole Palmer yang sudah menjadi ciri khasnya. Momen tersebut seakan menunjukkan betapa besar ketenangan dan kepercayaan diri yang ia miliki. Kemudian ada runtuhnya tembok pertahanan PSG.
PSG sebenarnya datang ke partai final ini dengan rekor pertahanan yang sangat solid. Mereka bahkan belum pernah kebobolan 1 gol pun sejak pertandingan kedua fase grup. Akan tetapi di hadapan gempuran para pemain Chelsea, tembok pertahanan itu runtuh begitu saja. Reaksi yang lambat dan permainan yang terlihat malas menjadi penyebab utama dari kehancuran mereka. Absennya beberapa bek utama seperti William Pacho dan Lucas Hernandez sangat terasa dampaknya. Bek muda mereka Lucas Beraldo terlihat menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi. Frustasi dari para pemain PSG memuncak di ujung laga. Kartu merah yang diterima oleh João Neves menjadi rangkuman dari sebuah malam yang sangat buruk bagi tim PSG. Kemudian ada faktor sentuhan jenius dari Enzo Maresca. Kejeniusan dari sang manajer Enzo Maresca disebut menjadi kunci utama kemenangan Chelsea. Ia berhasil membuat satu keputusan taktis yang sangat krusial dan tak terduga. Dalam laga ini, ia memutuskan untuk menempatkan kapten tim Reece James di lini tengah. Peran barunya ini ternyata sukses besar dalam mematikan sisi kiri serangan PSG yang berbahaya. James berhasil memberikan perlindungan ekstra bagi Galo Gusto di sisi kanan pertahanan. Ia juga mampu menjadi opsi serangan tambahan saat Cole Palmer bergerak masuk ke tengah. Keputusan brilian itu menunjukkan kelihayan Maresca dalam membaca alur permainan. Ia terbukti sukses besar dalam meredam kekuatan utama yang dimiliki oleh tim lawan. Turnamen edisi perdana dengan format baru ini awalnya memang menuai banyak kritik. Banyak pihak yang meragukan apakah konsep yang digagas oleh FIFA ini akan berhasil. Akan tetapi, kualitas sepak bola yang tersaji di atas lapangan berhasil menjawab semua keraguan itu. Banyak drama, kejutan, dan gol-gol indah yang tercipta sepanjang turnamen. Semua tim yang berpartisipasi juga menunjukkan keseriusannya dan gairah yang penuh. Gengsi untuk menjadi yang terbaik dan hadiah besar menjadi motivasi utama mereka. Seperti yang dikatakan oleh Arsene Wenger, jawaban terbaik itu datang dari klub itu sendiri. Semua tim yang ikut serta disebut ingin untuk bisa kembali berpartisipasi di turnamen tersebut. Nah, itulah sedikit ulasan tentang keberhasilan Chelsea dalam merengkuh gelar perdana Piala Dunia Antar Klub 2025 dalam edisi format terbaru.